Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 PMTUK kelas D. Pada kali ini kita akan membahas materi mengenai pemeliharaan ayam layer dengan sistem close house. Di sini saya Saki Satyagraha selaku host atau moderator sekaligus sebagai editor dari video ini dengan NPM akhir 304. Kemudian di sini juga ada rekan-rekan saya Chandra Aulia Rahmat Tasfian dengan NPM terakhir 032 yang akan menjelaskan tentang close house layer, peralatan dan persiapan kandang close house. Kemudian ada Zian Al-Ghifari dengan 3 NPM terakhir 165 akan menjelaskan mengenai materi fase starter. Selanjutnya ada Nadira Nurul Iza dengan 3 NPM terakhir 166 akan menjelaskan tentang fase grower dan developer. Dan yang selanjutnya ada Nanda Nurmauna dengan NPM terakhir 292 yang akan menjelaskan tentang fase layer. Dan yang terakhir ada Widi Ahmad Maulana dengan 3 digit NPM terakhir 033 akan menjelaskan tentang materi biosecurity kandang close house dan recording atau pencatatan. Tanpa berlama-lama lagi, marilah ini dia persembahan video dari kami. Selamat menyaksikan. Kandang merupakan komponen yang sangat penting dalam pemeliharaan ternak. Kandang berpengaruh nyata terhadap produksi dari ternak, khususnya ayam petelur. Manajemen perkandangan ayam petelur haruslah dilakukan secara tepat, karena produksi ayam petelur sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Adapun manajemen kandang close house dari ayam petelur meliputi: yang pertama, pemilihan model kandang. Ada beberapa poin dalam pemilihan model kandang close house ini. Yang pertama, jenis kandang close house memungkinkan untuk mengontrol suhu dan ventilasi yang baik. Salah satu contoh desain yang efektif adalah kandang berbentuk kontainer dengan atap yang tertutup, rapat, dan ventilasi yang dapat diatur. Yang kedua, ukuran kandang. Pastikan ukuran kandang memadai untuk menampung ayam petelur. Rata-rata luas kandang yang digunakan sekitar 0,4 sampai 0,5 meter per ayam. Selain itu, sediakan juga ruang untuk tempat bertelur yang nyaman. Yang ketiga, lantai dan drainase. Gunakan lantai yang kuat, tahan air, dan mudah dibersihkan seperti keramik ataupun beton. Pastikan ada sistem drainase yang efisien untuk mengalirkan kotoran. Yang keempat, ventilasi. Pasang jendela atau ventilasi yang dapat diatur untuk mengatur suhu dan sirkulasi udara di dalam kandang. Pastikan udara segar dapat masuk tanpa membuka pintu kandang. Yang kelima, pencahayaan. Sediakan pencahayaan yang cukup untuk merangsang produksi telur. Gunakan lampu hemat energi ataupun LED yang dapat diatur untuk menciptakan siklus pencahayaan yang tepat. Yang keenam, peralatan pakan dan minum. Sediakan tempat pakan dan minum yang mudah dijangkau dan cukup untuk jumlah ayam. Gunakan sistem pakan dan minum otomatis untuk memastikan ternak mendapatkan pakan secara konsisten. Yang ketujuh, sistem pengatur suhu. Pasang sistem pengatur suhu seperti kipas angin, pendingin udara, ataupun pemanas untuk menjaga suhu kandang dalam rentang optimal untuk ayam petelur. Dan yang terakhir, tempat bertelur. Sediakan sarang bertelur yang nyaman dan aman untuk ayam. Gunakan kotak bertelur yang mudah diakses dan mudah dibersihkan.
Adapun manajemen perkandangan yang kedua yaitu manajemen peralatan. Ada beberapa peralatan yang diperlukan selama masa pemeliharaan. Yang pertama, peralatan pakan. Tempat pakan yang biasa dipakai pada peternakan ayam petelur itu berbentuk pipa. Gunakan alat pengukur berat pakan untuk mengukur dan mengatur pemberian pakan dengan tepat. Yang kedua, peralatan minum. Pada kandang klosos, tempat minum biasanya menggunakan sistem penyediaan air otomatis seperti nipple drinker untuk memudahkan akses minum dan menjaga kebersihan air. Yang ketiga, tempat bertelur. Kotak bertelur yang nyaman dan bersih untuk menyimpan telur yang diproduksi oleh ayam petelur. Tempatkan alas yang lembut di dalamnya untuk mencegah kerusakan pada telur. Yang keempat, peralatan membersihkan. Siapkan sikat, ember, dan alat pembersih lainnya untuk membersihkan kandang, termasuk membersihkan lantai, tempat pakan, tempat minum, dan juga tempat bertelur, untuk menjaga kebersihan yang baik agar ayam tetap sehat. Yang kelima, lampu. Lampu pencahayaan yang dapat diatur untuk memberikan siklus pencahayaan yang tepat. Ini akan membantu proses merangsang produksi telur dan menjaga kesehatan ayam. Yang keenam, alat pengukur suhu dan kelembaban. Termometer dan alat pengukur kelembaban untuk memantau suhu dan kelembaban di dalam kandang. Hal ini penting untuk menjaga kondisi lingkungan yang optimal bagi ayam petelur. Dan yang terakhir, alat pengumpul telur. Gunakan alat pengumpul telur yang aman dan higienis untuk mengumpulkan telur-telur yang dihasilkan oleh ayam petelur. Adapun manajemen perkandangan yang terakhir yaitu persiapan kandang sebelum check-in. Ada beberapa persiapan yang diperlukan sebelum ayam petelur masuk ke peternakan. Yang pertama, pembersihan kandang. Bersihkan kandang secara menyeluruh dari sisa-sisa kotoran atau pakan dari pemeliharaan sebelumnya. Bersihkan lantai, dinding, dan perlengkapan kandang menggunakan sikat, air, dan disinfektan. Lakukan proses disinfeksi untuk membunuh bakteri, virus, dan parasit yang mungkin masih ada di kandang. Pastikan untuk mengganti alas kandang dan juga membersihkan perlengkapan seperti tempat makan dan minum dengan disinfektan. Yang kedua, pemanasan kandang. Memanaskan kandang sebelum check-in penting untuk menciptakan lingkungan yang hangat dan nyaman. Pastikan suhu di dalam kandang mencapai suhu yang sesuai untuk DOC ayam petelur, biasanya sekitar 32-35 derajat Celcius. Yang ketiga, persiapkan tempat bertelur, tempat pakan, dan juga tempat minum. Yang keempat, atur suhu dan juga pencahayaan kandang. Pastikan suhu dan pencahayaan di dalam kandang sudah sesuai dengan kebutuhan DOC ayam petelur. Gunakan termometer untuk memantau suhu secara teratur. Yang kelima, perawatan kesehatan. Siapkan perlengkapan kesehatan seperti termometer, obat-obatan dasar, dan suplemen nutrisi yang diperlukan untuk merawat ayam petelur yang mungkin memerlukan perawatan awal. Dan yang terakhir, persiapan tenaga kerja serta pencatatan data dan informasi seperti tanggal check-in, jumlah DOC, jenis ayam, serta pengamatan dan perkembangan selama masa pemeliharaan. Hal ini dapat membantu dalam pemantauan dan juga manajemen ayam petelur secara efektif. Untuk periode starter merupakan fase penting yang harus diperhatikan dalam menjamin pertumbuhan seluruh organ vital dalam tubuh ayam. Jika terhambat, maka pertumbuhan pada umur berikutnya juga akan terhambat. Sistem pemeliharaan ayam periode starter dimulai pada umur 1 hari sampai umur 28 hari atau 4 minggu. Tata laksana pemeliharaan periode starter merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal ayam pada tahap awal kehidupan mereka. Dalam tata laksana pemeliharaan starter, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi kandang. Pastikan kandang memiliki suhu yang sesuai dan terkontrol dengan baik. Suhu yang ideal untuk ayam periode starter biasanya berkisar antara 32 sampai 35 derajat Celcius pada minggu pertama. Kemudian dikurangi 2 sampai 3 derajat Celcius per minggu berikutnya. Kandang juga harus bersih, kering, dan bebas dari kontaminasi yang dapat menyebabkan penyakit. Lalu yang kedua, nutrisi dan kualitas pakan. Berikan pakan yang tepat dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ayam periode starter.
Pakan khusus untuk periode starter biasanya mengandung konsentrasi protein yang lebih tinggi, energi yang sesuai, serta konsentrasi vitamin dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Lalu yang ketiga, air minum. Pastikan pasokan air bersih dan segar tersedia secara terus-menerus atau secara ad libitum di kandang. Air minum harus terbebas dari kontaminan dan mudah diakses oleh ayam. Penting juga untuk memantau kualitas air secara berkala dan membersihkan tempat minum secara teratur. Lalu yang keempat ada manajemen kesehatan. Amati dan pantau kesehatan ayam secara teratur. Perhatikan juga tanda-tanda penyakit seperti diare, penurunan nafsu makan, pernapasan yang tidak normal, atau perubahan perilaku. Jika ditemukan gejala yang mencurigakan, segera konsultasikan dengan dokter hewan untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Lalu yang kelima ada manajemen stres. Hindari situasi yang dapat menyebabkan stres pada ayam periode starter, karena stres dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan ayam. Pastikan lingkungan di sekitar kandang tenang, hindari kebisingan yang berlebihan, perubahan suhu yang drastis, dan gangguan lainnya yang dapat menyebabkan stres pada ayam. Lalu yang keenam, kebersihan dan sanitasi. Jaga kebersihan kandang secara teratur untuk mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Bersihkan dan ganti alas kandang secara rutin, pastikan kebersihan tempat pakan dan tempat minum, dan lakukan pengelolaan limbah yang baik. Lalu yang terakhir ada monitoring dan pencatatan. Lakukan pemantauan yang teratur terhadap pertumbuhan, berat badan, konsumsi pakan, dan kesehatan ayam periode starter. Catat dan evaluasi data-data tersebut untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait manajemen pemeliharaan yang lebih baik. Pemeliharaan ayam periode grower merupakan fase pertumbuhan antara masa starter dan masa finisher. Pada periode ini, ayam masih terus tumbuh dan membutuhkan perawatan yang tepat untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan optimal. Berikut ini adalah beberapa tata laksana pemeliharaan ayam periode grower yang dapat Anda ikuti. Yang pertama ini, pakan dan air. Berikan pakan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan ayam grower. Umumnya, pakan pada periode grower ini memiliki kandungan protein yang lebih rendah daripada pakan starter. Pastikan juga pakan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di tempat pakan. Penyebaran pakan pada kandang closed-house menggunakan mesin automatic hopper feeder. Tempat minum ini menggunakan nipple drinker untuk memudahkan ayam pada saat minum. Yang kedua, ada kontrol nutrisi. Pada umumnya, pakan grower memiliki kandungan protein yang lebih rendah daripada pakan starter, yaitu 16 hingga 18%. Pemberian pakan harus secara teratur dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan ayam grower. Pantau pertumbuhan ayam secara berkala, termasuk juga berat badan, konversi pakan, dan pertumbuhan tulang. Yang ketiga, bentuk dan mekanisme sangkar pada fase grower dan developer. Kandang pada masa grower menggunakan kandang cage bertingkat. Kandang ini dapat meningkatkan performa ayam petelur pada masa grower untuk mempersiapkan produktivitas telur pada masa layer. Kandang ayam pada masa grower tidak memiliki egg belt atau tempat penampungan telur. Pada kandang closed-house modern, di bagian luar kandang biasanya terdapat silo, tirai otomatis, dan juga kipas ventilasi. Pada bagian dalam terdapat cage bertingkat, automatic feeder, dan nipple drinker. Semua sistem pada kandang closed-house ini dikendalikan pada kontrol panel room. Selanjutnya yang keempat ini manajemen vaksin dan obat-obatan. Pada manajemen vaksin ini, pastikan ayam mendapatkan vaksinasi yang diperlukan sesuai dengan jadwal dan dosis yang ditentukan oleh dokter hewan. Kemudian periksa keadaan ayam secara berkala untuk memastikan tidak ada tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Kemudian jaga kebersihan kandang dan lakukan sanitasi secara rutin, sehingga jika ada tanda-tanda penyakit segera konsultasikan dengan dokter hewan. Yang kelima ada manajemen sanitasi. Gunakan desinfektan yang sesuai untuk membersihkan dan menjaga kebersihan kandang. Kemudian selalu periksa dan bersihkan sistem air minum secara rutin untuk menghindari kontaminasi. Dan pisahkan kelola limbah dengan baik, atau pada closed house modern ini, kandang telah dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran di bawah kandang. Pastikan juga limbah kandang tidak mencemari air atau lingkungan sekitarnya. Dan lakukan pengendalian serangga dan hama yang efektif. Kemudian terapkan biosecurity yang ketat.
Terakhir, pada pemeliharaan grower ini ada manajemen atau mekanisme lainnya pada masa growing dan developing. Hal yang harus diperhatikan pada masa grower adalah pencahayaan, karena pencahayaan ini memiliki pengaruh yang berdampak pada ayam masa grower. Cahaya diberikan paling singkat dalam waktu paling singkat yaitu 12 jam dengan intensitas cahaya 5 hingga 10 lux untuk mengontrol saluran reproduksi dan berat badan. Tata laksana pemeliharaan ayam petelur periode layer. 1. Manajemen pakan dan minum. Pada fase layer, pakan diberikan sehari 2-3 kali pada waktu pagi dan sore atau pagi, sore, dan malam sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan energi untuk ayam petelur yang ada pada fase ini adalah 2650 sampai 2950 kilokalori per kilogram. Saat layer, kebutuhan takaran pakan rata-rata berada di angka 110 gram per hari per ekor dengan menggunakan pakan dengan kandungan protein 19% dan untuk pemberian air diberikan secara ad libitum. Mineral dan vitamin yang harus terkandung dalam ransum adalah Ca, P, K, vitamin A, B, D, E, dan K. 2. Kontrol nutrisi. Ransum merupakan komponen utama dalam pemeliharaan ayam petelur. Biaya ransum juga merupakan yang terbesar dari komponen biaya untuk menghasilkan sebutir telur. Jadi, jika kualitas, jumlah pemberian, dan teknik pemberiannya tidak diperhatikan oleh peternak, maka akan menyebabkan target performa tidak akan tercapai, dan tentunya juga menyebabkan kerugian ekonomi. Untuk membentuk sebutir telur dibutuhkan protein dan asam amino yang tinggi. Oleh karena itu, kadar protein ransum masa layer akan ditingkatkan meski tidak setinggi masa starter. Sedangkan untuk ayam umur tua, protein hanya dibutuhkan untuk pembentukan telur saja, sehingga kadar protein pada ransum ayam tua juga menurun. 3. Bentuk dan mekanisme sangkar pada fase layer. Kandang yang sering digunakan pada fase layer yaitu kandang baterai berbentuk kotak cage yang terbuat dari kawat besi atau dari bambu dengan ukuran panjang 40 cm, lebar 35 cm, dan tinggi bagian belakang 30 cm, berisi 2 ekor ayam. 4. Manajemen vaksinasi dan obat-obatan. Vaksin adalah cairan dari bibit penyakit yang telah dilemakkan yang dimasukkan ke tubuh ayam melalui air minum, tetes mata, tetes hidung, maupun injeksi. Vaksin yang umum digunakan pada ayam petelur yaitu ND, IB, Gumboro, AI, dan Coryza. Pemberian vaksin aktif dapat dilakukan melalui tetes mulut, tetes hidung, tetes mata, serta suntikan. Sedangkan vaksin inaktif hanya dapat diberikan melalui suntikan, yaitu suntikan dada, paha, dan sayap. Tujuan pemberian vaksin yaitu untuk mencegah ayam terjangkit dari penyakit. 5. Manajemen sanitasi. Kegiatan sanitasi yang dilakukan yaitu membersihkan tempat minum setiap pagi hari. Selain itu juga membersihkan kandang mulai dari lantai kandang, langit-langit, dan kotoran yang menempel pada kayu penyangga kandang cage. Pembersihan lingkungan kandang dilakukan secara berkala dan penyemprotan kandang dengan disinfektan dilakukan 3 hari sekali. 6. Manajemen ayam layar pada masa afkir atau masa molting. Yang pertama, manajemen pra-afkir. Hal-hal yang dilakukan sebelum afkir adalah mempersiapkan alat yang digunakan di dalam kandang dalam proses afkir berlangsung. Kedua, manajemen saat afkir. Penyemprotan disinfektan merupakan salah satu cara pengendalian lalu lintas sebagai upaya mencegah masuknya patogen ke dalam farm atau keluarnya penyakit keluar lingkungan farm dengan cara men-screening orang, alat, dan barang yang keluar atau masuk farm. Ketiga, manajemen pasca afkir. Sanitasi kandang yang pertama kali dilakukan setelah ayam keluar adalah penyemprotan kandang dengan insektisida. Sanitasi juga berarti upaya pengendalian hama pembawa patogen. 7. Manajemen pengumpulan dan perawatan telur. Frekuensi pemanenan telur sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali untuk mencegah telur rusak, telur pecah, atau telur terkena kotoran ayam itu sendiri. Seleksi telur biasanya dilakukan di dalam gudang penyimpanan untuk mengurangi risiko pencemaran telur oleh mikroba yang ada di kandang, serta meminimalisasi waktu panen telur di kandang. Setelah dilakukan seleksi, proses selanjutnya adalah pembersihan telur. Untuk telur yang baik dan tidak cacat hanya akan dilap di bagian cangkang telur dengan menggunakan kain yang kering atau amplas halus. Selain itu juga dapat dibersihkan dengan menggunakan sedikit air bersih dan segera dikeringkan dengan menggosok permukaan telur menggunakan kain yang menyerap air.
Telur yang sudah dibersihkan dan sudah dikeringkan sebaiknya langsung dikemas di dalam peti yang sudah dilapisi jeramnya agar telur tidak mudah pecah. 8. Program pencahayaan. Cahaya diberikan maksimal 16 jam dengan intensitas 5-15 lux. Adapun ketentuan terkait penambahan cahaya pada masa layar antara lain, yang pertama, pastikan berat badan ayam sudah mencapai standar saat memulai penambahan cahaya. Yang kedua, penambahan lama pencahayaan dilakukan secara bertahap, yaitu bertambah setengah jam setiap minggunya, terhitung saat ayam pertama kali bertelur hingga akhirnya mencapai 16 jam. Yang ketiga, jangan mengurangi lama pencahayaan saat ayam berproduksi telur, terutama saat masa kritis, masa awal produksi sampai produksi puncak, yaitu di umur 18-26 minggu. Fasilitas biosecurity. Berikut ini beberapa fasilitas yang umumnya ada dalam sistem biosecurity kandang klosos untuk ayam petelur. Pertama, pagar dan gerbang. Kandang klosos harus memiliki pagar dan gerbang yang kokoh untuk mencegah akses masuk hewan liar atau orang tidak berkepentingan. Kedua, sistem ventilasi. Untuk menjaga sirkulasi udara yang optimal di dalam kandang. Ventilasi yang tepat membantu mengurangi kelembaban, suhu yang berlebihan, dan bau yang tidak diinginkan. Ketiga, filter udara. Membantu mencegah masuknya partikel-partikel berbahaya seperti virus, bakteri, atau parasit yang dapat membahayakan kesehatan ayam. Keempat, sistem drainase. Pastikan terdapat sistem yang memungkinkan air limbah untuk dialirkan dengan baik dan aman. Kelima, area bersih dan kotor terpisah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit antara ayam dan memudahkan pemeliharaan dan pengaturan sanitasi. Keenam, perlengkapan sanitasi. Pastikan tersedia perlengkapan sanitasi yang memadai seperti sarana cuci tangan, peralatan pembersih, dan disinfektan. Ketujuh, protokol kebersihan dan karantina. Pastikan orang mengenakan pakaian pelindung seperti baju pelindung, sarung tangan, dan sepatu pelindung, serta mengikuti langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit. Kedelapan, pengendalian hama dan serangga. Penggunaan insektisida atau metode pengendalian lainnya untuk mencegah investasi dan penyebaran penyakit yang dapat ditularkan oleh hama dan serangga kepada ternak. Kesembilan, pemantauan kesehatan ayam. Putih, pengamatan visual, pengujian laboratorium, atau pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh dokter hewan untuk mendeteksi dini penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Terakhir, pelatihan dan kesadaran karyawan. Seluruh petugas kandang harus mendapatkan pelatihan mengenai pentingnya biosecurity dan tahu bagaimana menjaga protokol kebersihan yang benar. Proses biosecurity pada karyawan. Berikut beberapa langkah biosecurity yang dapat diterapkan pada karyawan yang bekerja di kandang klosos ayam petelur. Pertama, pemakaian pakaian pelindung. Setiap karyawan harus menggunakan pakaian pelindung termasuk jas pelindung atau pakaian khusus, sepatu bot khusus, topi atau penutup kepala, dan sarung tangan. Kedua, pencucian tangan. Karyawan harus mencuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum memasuki kandang dan setelah meninggalkan kandang. Ketiga, protokol masuk dan keluar. Peternak harus memiliki protokol yang jelas tentang bagaimana karyawan masuk dan keluar dari kandang. Keempat, pembatasan akses. Hanya karyawan yang berwenang saja yang diperbolehkan masuk ke dalam kandang. Kelima, pengendalian hewan peliharaan. Karyawan harus mematuhi kebijakan yang melarang membawa hewan peliharaan ke kandang klosos ayam petelur. Keenam, peralatan khusus. Setiap karyawan harus memiliki peralatan kerja mereka sendiri yang digunakan secara eksklusif di kandang klosos. Ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Karyawan harus diberikan pelatihan mengenai langkah-langkah biosecurity yang tepat dan pentingnya kebersihan dalam menjaga kesehatan ayam. Kedelapan, pengawasan kesehatan karyawan. Karyawan yang bekerja di kandang klosos ayam petelur harus menjaga kesehatan mereka sendiri. Apabila mereka sakit, mereka harus melaporkannya kepada manajemen. Terakhir, pemisahan zona. Jika kandang klosos terdiri dari zona bersih dan zona kotor, karyawan harus mematuhi pembatasan akses dan protokol yang ditetapkan untuk meminimalkan risiko kontaminasi antara zona-zona tersebut. Proses biosecurity pada kendaraan. Berikut beberapa langkah biosecurity yang dapat diterapkan pada kendaraan ayam petelur. Pertama, disinfeksi rutin, meliputi pembersihan luar kendaraan, khususnya area yang rentan terhadap kontaminasi seperti ban, bodi, dan bagian bawah kendaraan. Kedua, area disinfeksi. Area ini harus dilengkapi dengan bak disinfektan atau semprotan untuk membersihkan ban dan alas kendaraan. Ketiga, pemisahan kendaraan. Hal ini membantu mencegah kontaminasi silang antara kendaraan yang masuk dan keluar dari peternakan dan kendaraan luar. Keempat, pemeliharaan kendaraan, termasuk menjaga kebersihan di dalam kendaraan, membersihkan dan mengganti alas kendaraan secara teratur, serta memastikan tidak ada bahan atau sisa yang dapat memicu kontaminasi. Kelima, penggunaan alat pengaman.
Hal ini membantu mengurangi risiko kontaminasi antara pengemudi dan ayam. Keenam, protokol pengiriman meliputi jadwal yang teratur untuk pengiriman, prosedur pengisian uang disinfektan, dan kebijakan untuk memastikan kebersihan kendaraan. Ketujuh, pemantauan kesehatan ayam. Sebelum mengangkut ayam petelur, kendaraan harus melewati pemeriksaan kesehatan ayam. Jika ayam dalam keadaan sakit, maka ayam tidak jadi untuk dikirim. Terakhir, pencucian tangan. Pengemudi kendaraan harus mencuci tangan dengan sabun dan air hangat sebelum dan setelah berinteraksi dengan ayam atau memasuki area kandang. Recording atau prosedur pengambilan data populasi, produksi, feed intake, FCR, HDP, HHP, kesehatan, mortalitas, dan lain sebagainya dalam kandang closed ayam petelur dapat melibatkan beberapa prosedur sebagai berikut. Pertama, identifikasi ayam. Setiap ayam dalam kandang closed perlu diberikan identifikasi seperti nomor leg band atau sistem identifikasi elektronik. Kedua, pencatatan populasi, termasuk jumlah total ayam dalam kandang dan perubahan populasi seiring berjalannya waktu. Ketiga, pencatatan produksi telur. Data produksi ini dapat digunakan untuk menghitung HDP atau HHP untuk mengevaluasi efisiensi produksi. Keempat, pengukuran konsumsi pakan dapat dilakukan dengan cara mengukur jumlah pakan yang diberikan kepada ayam dan memantau sisa pakan setelah periode tertentu. Kelima, pemantauan kesehatan meliputi pengamatan terhadap gejala-gejala penyakit, penurunan produksi telur, perubahan perilaku, atau tanda-tanda lain yang menunjukkan masalah kesehatan. Keenam, pencatatan kematian atau mortalitas meliputi jumlah ayam yang mati, penyebab kematian jika diketahui, dan tanggal kematian. Ketujuh, analisis data. Analisis dapat mencakup perbandingan antara produksi telur, FCR, dan mortalitas antara kelompok ayam yang berbeda atau evaluasi perubahan dalam performa seiring waktu. Terakhir, sistem pencatatan dan pengolahan data. Sistem ini membantu menjaga data yang akurat, mudah diakses, dan dapat dianalisis dengan efisien. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai materi pemeliharaan ayam layer dengan sistem closed house. Meliputi closed house layer, peralatan dan persiapan kandang closed house, diantaranya terdiri dari modal kandang yang bagus untuk ayam layer, peralatan yang digunakan selama masa pemeliharaan, dan persiapan kandang sebelum check-in. Selanjutnya pada fase starter ada manajemen pemberian pakan dan minum, manajemen brooding, kontrol nutrisi, manajemen vaksin dan obat-obatan, manajemen sanitasi, pengelolaan litter, manajemen mekanisme lainnya pada masa starting, yaitu umur 1 sampai 28 hari. Pada fase grower dan developer, diantaranya ada manajemen pemberian pakan dan minum, kontrol nutrisi, bentuk dan mekanisme sangkar pada fase grower dan developer, manajemen vaksinasi dan obat-obatan, manajemen sanitasi, manajemen dan mekanisme lainnya pada masa growing dan developing, yaitu pada umur 4 sampai 18 minggu. Kemudian pada fase layer, yaitu diantaranya membahas manajemen pemberian pakan dan minum, kontrol nutrisi, bentuk dan mekanisme sangkar pada fase layer, manajemen vaksinasi dan obat-obatan, manajemen sanitasi, manajemen ayam layer pada masa afkil atau masa molting, manajemen pengumpulan dan perawatan telur, program pencahayaan, dan manajemen atau mekanisme lainnya pada masa laying umur 18 minggu sampai afkil. Dan yang terakhir ada biosecurity dan kandang closed house, serta pencatatan atau recording, yaitu memuat bahasan fasilitas biosecurity, proses biosecurity pada karyawan atau orang, proses biosecurity pada kendaraan, proses biosecurity pada lingkungan, recording atau prosedur pengambilan data, meliputi populasi, produksi, feed intake, FCR, HDP, HPP, kesehatan, kematian dan mortalitas, serta dan lain-lain. Itulah beberapa persembahan dan bahasan dari video kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.